True or not, your trusty source of information? Let's break the fact. Tonight, stay tuned. Hai, halo. Ketemu lagi sama aku, Kira Kopelia, yang akan menemani 45 menit kalian ke depannya. Oke, kalau udah ketemu Kire, berarti tahu dong program apa ini? Yap, betul. Bertemu lagi kita di podcast True or Not. Cek faktanya sekarang. Oke, tonor semua, gimana nih kabarnya? Pasti masih banyak yang berdiam diri di rumah kan? Sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, bahkan kerja dari rumah. Selama diem di rumah, kalian biasanya ngapain aja sih? Kalau Kira ini punya sepupu yang lagi gila main game online. Sampai-sampai dia dimarahin sama mamanya. Karena kebanyakan main game online gitu loh. Padahal ya, sekarang ini gamers tuh merupakan profesi juga loh. Nah, makanya di True or Not edisi hari ini, kita akan membahas mengenai dunia game. Gamers, hobi jadi profesi. Tonight, stay tuned. Hey, Toner! Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih sama narasumber kita, True or Not? Katanya, kalau kebanyakan main games itu menyebabkan kebodohan. Disebut-sebut itu karena kita melakukan permainan atau video game secara terus-terusan. Dan cenderung menghindari hal-hal seperti membaca dan berhitung. True or not? Ayo kita cek faktanya. Faktanya, menurut Zekram dan Theorises, video games ini malah membuat kita pintar. Hal ini ditemukan pada tes IQ bagian Fluid Intelligence atau kemampuan untuk bernalar dan menyelesaikan tugas. Karena saat kita memainkan games, kita akan dipaksa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Di mana nih, secara tidak langsung akan menambah kemampuan motorik pada otak. Tonight, stay tuned. Lihat deh, masa ibu-ibu itu bawa anak kecil tapi nggak pakai masker? Lihat sekarang, tangannya malah pegang-pegang barang yang mungkin aja udah terkontaminasi virus. Kok malah dimasukin ke mulut sih tangannya? Ingat, saat ini dunia tengah dilanda musibah virus corona. Dalam rangka pemutusan penyebaran virus corona, patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB. Didukung oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. True or not, your trusty source of information? Let's break the fact. Hola Toner, sesuai dengan topik kita hari ini, kita telah mendatangkan tamu yang cantik dan tentunya berbakat banget di dunia gaming ini. Ini merupakan bagian dari Facebook Gaming Official Streamer loh. Langsung aja kita sambut Kak Dinda Dwi. Oke, sebelumnya teman-teman maaf ya, kayaknya Kak Dinda lagi ada gangguan sinyal nih, jadi Kak Dindanya nggak bisa on cam. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, yang penting kita tetap bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Dinda dan mendapatkan informasi dan mungkin bisa menjadi motivasi juga nih buat para toners nih yang mungkin aja mau jadi streamer juga kayak Kak Dinda. Oke, halo Kak, sebagai awalan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong perkenalkan diri Kakak dan kesibukan Kakak saat ini. Halo, nama aku Dinda DC. Aku adalah streamer alias content creator gaming di Facebook Gaming. Dan kesibukan aku saat ini adalah aku lagi disibukkan dengan mengurus bayi. Oh iya, Tonar, Kak Dinda ini baru aja dikarenain Dede gemes loh. Oke, lanjut aja ya, Kak. Awal mula Kak Dinda main game Free Fire tuh kapan sih? Dan kapan nih Kakak mulai serius main game sampai live streaming di Facebook? Boleh dong Kak diceritain, kok bisa aja sih kepikiran jadi gamers pro player kayak gini? Awal mula aku main game Free Fire itu tahun 2019. Nah, kalau misalkan ditanya kapan aku mulai serius game dan live streaming di Facebook, itu awalnya gini. Jadi aku punya teman.
Nah, teman aku itu memang partner alias official content creator gaming di Facebook Gaming. Nah, awal mulanya temen aku yang ngajak aku untuk live. Dia bilang, kayaknya aku ada bakat di live streaming. Kataku, aku nggak jago main game. Cara aku bermain game dulu. Nah, dari gitu baru aku mulai live streaming. Dan aku mulai live streaming di tempat dia live streaming alias di rumahnya dia. Karena aku masih belum punya perangkat atau PC yang mumpuni untuk main game. Ih, seru banget deh dengerin sejarah gaming Kak Dinda. Aku baru tahu loh, padahal kita udah kenal lumayan lama ya, Kak. Oke, Kak. Selanjutnya nih, boleh diceritain nggak sih suka dukanya live streaming gaming di Facebook? Soalnya kan ya netizen suka asal komen gitu ya. Pasti ada yang bisa dibagi dong ke tonton-tonton semua nih cerita-cerita kakak selama ini. Suka dukanya live streaming game di Facebook. Sukanya ya, kita dari sukanya dulu nih. Sukanya satu, balik lagi ke passion diri masing-masing. Aku suka banget sama dunia entertain dan live streaming itu menurut aku bukan cuma sekedar main game ya, tapi gimana cara kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke viewers kita kan. Nah, sampai gak sih apa yang kita sampaikan? Nah, di situ tuh letak entertainnya juga kan, menghibur gitu. Nah, satu, itu passion. Sukanya karena passion. Terus yang kedua, sukanya itu adalah ketika kita bisa bikin orang lain bahagia dengan apa yang kita tampilkan di live streaming. Kayak misalkan kita live streaming itu pasti natural kan, kayak apalagi main game, kayak misalkan kayak kita teriak karena misalkan kita salah pencet atau gimana, atau kita mati, atau kita berhasil matiin musuh. Nah, kita misalkan ekspresi yang sangat-sangat refleks gitu, kayak teriak, ketawa, udah gitu ngobrol sambil canda-canda sama teman di gamenya. Nah, itu yang dilihat sama viewers dan kepribadian diri kita juga bakal kelihatan sama viewers, dan apabila kepribadian kita dan cara main kita, cara menyampaikan kita, itu bikin viewers senang, nah itu benar-benar bikin kita senang juga gitu. Itu sukanya yang kedua. Terus yang ketiga, apalagi kalau kita bisa bikin hal-hal yang baik gitu bisa disebar luaskan, kayak misalkan info-info yang baik, udah gitu nilai-nilai kepribadian kita yang baik juga bisa disampaikan ke teman-teman di viewers kita itu. Udah gitu kita juga bisa bikin relasi baru, terutama viewers-viewers yang emang ibaratnya kayak fans kita gitu ya, bisa ngumpul di satu platform yang sama dan bisa saling kenal, bisa saling bantu. Kita jadi bisa bikin komunitas juga gitu, komunitas dalam hal kebaikan. Terus yang keempat, senangnya itu dikenal. Dikenal tuh dalam arti jadi bisa ngerem diri kita juga kan, karena kita tahu bahwa diri kita dikenal, sebaiknya kita menyebarluaskan hal-hal yang baik. Jadi menjadi motivasi juga untuk diri kita memperbaiki diri biar lebih baik lagi, karena kita sadar bahwa apa yang kita contohkan itu bisa dicontoh sama orang lain gitu. Kalau dukanya itu adalah pekerjaan ini itu adalah pekerjaan mental, dan menurut aku ya, gak semua orang itu mentalnya bisa dihantam dengan bertubi-tubi kayak di dunia entertain ini. Menurutku kerja mental itu keras banget sih, bener-bener keras banget, karena berhubungan langsung sama pikiran, sama hati. Ya bisa-bisa kalau nggak kuat ya stres dan bisa lebih parah lagi dari itu gitu. Mulut-mulut jahatnya netizen, perkataan yang bikin kita sakit hati, dan kita tuh manusia, nggak selamanya kita tuh dalam kondisi yang baik-baik aja kan. Ada kalanya kita itu lagi sedih karena masalah keluarga, lagi sakit hati karena urusan lain, dan gitu kita harus live streaming, tapi di mana live streaming itu viewers yang nggak mau tahu urusan pribadi kita lagi sedih atau kita lagi apa. Yang mereka tahu kita itu menghibur mereka, main bareng sama mereka,
ya mereka juga nggak mau tahu lah kehidupan kita itu lagi sesulit apa. Yang dia tahu kan kita ini adalah public figure gitu. Pokoknya kerja mental itu pekerjaan yang berat banget menurut aku dibanding dengan kerja otot ya. Gitu sih. Wah, ternyata jadi gamer tuh berat juga ya, Kak. Aku ya bener-bener baru tahu nih dari Kak Dinda. Oke, selanjutnya nih, Kak. Salah satu pertanyaan yang paling bikin kepo nih, pasti para toddlers juga penasaran banget sama pertanyaan ini nih, yang satu ini. Kalau boleh tahu nih, Kak, live streaming gaming itu, menguntungkan nggak sih? Boleh nggak sih diceritain dibagi-bagi nih ke toner, menguntungkan atau gimana? Live streaming game itu menguntungkan banget ya sih? Asik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menguntungkan banget. Menguntungkan banget menurut aku memang. Jadi gini, menguntungkan ya. Sebenarnya untung itu kan dari segi apa dulu ya kita melihatnya. Satu, kalau misalkan dari segi batin, asik. Alhamdulillah menguntungkan. Apalagi kalau emang orang-orang yang punya passion di dunia entertain, pasti menguntungkan banget. Karena kesenangan hati itu paling nomor satu deh. Nggak ada yang bisa gantiin gitu. Ibaratnya kayak hal yang kamu suka, udah gitu dibayar, ya pasti bakalan bahagia banget kan. Gitu, satu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau dari segi materi, alhamdulillah memang menguntungkan. Jadi di Facebook Gaming ini, kita ini seperti apa ya, kayak karyawan gitu. Cuman kerjanya dari rumah masing-masing gitu. Dan alhamdulillah income-nya ya memang beda gitu sama kerja kantoran. Dan salah satu pencapaian yang bisa aku share di sini gitu, bukan untuk sombong ya, maaf banget. Ini aku untuk memotivasi aja gitu. Alhamdulillah salah satunya bisa kebeli rumah gitu. Udah gitu, yang paling penting sih menurut aku ya, bukan apa yang kita beli juga, tapi syukur-syukur kita bisa berbagi gitu. Dan di situ sih yang bikin ngerasa paling menguntungkan itu karena apa yang kita dapetin itu bisa kita share untuk orang lain. Karena ketika kita ngasih atau kita bisa memberi gitu kepada orang lain itu keuntungan yang gak bisa dibayar pakai apapun gitu. Wah, serius, Kak. Keren banget, Kak, bisa sampai beli rumah loh. Ini pasti, para toners juga baru tahu sekarang deh. Oke, Kak, tapi pernah nggak sih ada yang nyinyirin pekerjaan gaming Kakak ini? Sekali lagi nih ya, Kak, lidah netizen kan emang lebih tajam daripada lidah mertua. Boleh, Kak, diceritain nggak? Pernah gak sih, Kak, ada yang nyinyirin pekerjaan gaming Kakak ini? Jadi gini, waktu aku masih tes di Facebook Gaming, orang-orang yang tahu aku lagi tes itu pada bingung gitu kan. Kayak, ah masa sih main game gitu doang bisa dapat uang gitu. Aku juga bingung sih mau jawab apa, apakah itu adalah hal yang nyinyir atau enggak, kategori nyinyir atau enggak. Cuman ketika kita tahu susahnya tes streaming itu kayak gimana, perjuangannya kayak apa, jadi kita bilang hal itu tuh nyinyir gitu, karena ya mungkin kan orang lain nggak tahu ya perjuangannya kayak apa. Terus udah gitu, kalau misalnya salah nyinyirin pekerjaannya, setelah aku bekerja sih sebenarnya kalau dari ruang lingkup orang-orang yang aku kenal ya, nggak ada yang nyinyir. Justru yang nyinyir itu adalah netizen-netizen yang mulutnya jahat, yang ngapain sih main game, kurang kerjaan, mending ngurusin rumah sana, ngurusin suami, dan segala macem ya, kayak gitu-gitu. Ya mungkin balik lagi ya, karena pada dasarnya yang bilang kayak gitu mungkin nggak tahu bahwa live streaming juga bagian dari pekerjaan gitu. Jadi mereka taunya mungkin main game tuh main game aja gitu, bukan menjadi sebuah pekerjaan. Jadi ketika kita main game setiap hari, live streaming setiap hari, mereka nyangkanya, ini orang kurang kerjaan banget nih, ngapain sih? Emang nggak ada kerjaan lain apa? Nggak beres-beres rumah atau apa? Gitu. Jadi faktornya nyinyir karena emang kurangnya pengetahuan sih kalau menurut aku. Oh, jadi ternyata jadi streamer tuh ada tesnya gitu ya, Kak?
Berarti gak main-main ini ya streamer gini. Dan bener kan kata aku, lidah netizen tuh emang tajam Kak, serem. Oke lah Kak, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan Kakak udah menikah nih ya, dan sekarang juga udah punya dede bayi. Kira-kira ada nggak sih perbedaan Kak, dari mungkin segi durasi bermain atau cara pembagian waktunya nih Kak? Perbedaan setelah menikah dan punya anak sama sebelum ya, pembagian waktunya, bermain dan lain-lain. Jadi gini, ketika waktu hamil, aku memang masih live streaming. Dan itu juga aku udah mulai ngebagi-bagi waktu agak dipotong-potong gitu live-nya. Yang penting aku bisa mencukupi targetku, udah gitu bertanggung jawab sama pekerjaanku. Nah, tapi setelah aku melahirkan dan punya anak, aku memang belum live streaming lagi. Aku memang ngambil cuti. Nah, kalau misalkan untuk pembagian waktunya, itu aku bisa ceritain mungkin pas lagi hamil aja ya. Jadi pas hamil itu, awal-awal kehamilan aku masih live streaming seperti biasa. Alhamdulillah aku dikasih kuat, dan aku masih biasa aja gitu ngejalaninnya. Karena aku juga nggak mual-mual, jadi untuk waktunya aku masih bisa mengejar seperti live streamingku biasanya. Tapi ketika hamil aku sudah semakin besar, ketika aku udah mulai masuk 7 dan 8 bulan, cara aku ngebagi waktunya itu aku bagi dua, yang biasanya langsung live streaming 4 jam, aku bagi dua, jadi 2 jam pagi, 2 jam sore atau malam. Karena ketika menikah juga aku punya tanggung jawab untuk ngurusin rumah, ngurusin suami. Jadi aku tuh pasti kalau live streaming nunggu suami aku pergi kerja dulu. Udah gitu aku live streaming lagi ketika suami aku memang udah pulang kerja dan kita udah makan, misalkan kayak gitu. Itu sih paling cara aku bagi waktunya. Sibuk ya Kak berarti ya? Dengan ini karena kan kayaknya tuh sibuk banget nih Kak. Berarti ke depannya Kakak bakal tetap berada di bidang ini, atau mungkin Kakak ada rencana lain nih, ke depannya nih Kak? Depannya aku memang masih sangat mencintai dunia entertain ini, karena memang basicnya aku juga kan dari Mojang Jaka, jadi aku masih masih apa ya, aku masih tetap suka gitu sama dunia ini. Aku masih suka entertain, aku masih suka dunia menghibur lah pokoknya. Cuman untuk kedepannya aku masih belum bisa bilang aku tetap di sini atau aku mau cari pekerjaan lain, karena aku di sini masih benar-benar fokus dulu sama anak. Cuman kalau yang aku punya gambaran gitu ya, aku ingin buka usaha sih sebenarnya. Aku buka usaha, eee, ya karena aku juga sekarang udah menjadi public figure kan ceritanya, ya aku harus bisa memanfaatkan gitu loh momen itu untuk membantu usaha aku kelak gitu. Oh iya, aku juga lupa bilang nih Kak ke para toners. Kalau misalnya nih, fun fact, Kak Dinda ini merupakan Mojang Jajaka Kota Bogor loh. Aduh, udah cantik, berprestasi, pokoknya perfect banget deh. Oke, kita lanjut aja Kak ke pertanyaan terakhir nih Kak, terakhir. Semakin banyak nih Kak, anak kecil yang punya hobi main game, terutama nih Free Fire. Ada nggak sih Kak pesan untuk adik-adik kita dan teman-teman yang bermain game FF ini untuk mengambil positifnya gitu Kak? Asik, pertanyaan terakhir. Yang punya hobi main Free Fire, asik mengambil positifnya dari game ini. Jadi gini, kalau menurut aku, bermain game apapun itu pasti ada hal positifnya. Kenapa? Contohnya nih, Free Fire. Kan kita bisa main solo ataupun squad kan. Ketika kita main squad, kita tuh bener-bener yang namanya dilatih kerjasama anti egois. Karena untuk bisa dapetin temen yang klop, yang gak egois, yang gak pengen menang sendiri, yang tahu kalau itu tuh adalah main squad, main kelompok, itu tuh susah banget. Dapetin tim yang sehati, sejiwa, sepikiran, setujuan tuh susah banget. Jadi di sini tuh benar-benar kita bisa dilatih kerjasama
dan untuk bisa ngurangin keegoisan masing-masing. Walaupun misalkan kita punya skill yang wah luar biasa banget, tapi teman kita ternyata biasa-biasa aja. Nah, di situ tuh kita nggak usah dilatih banget gimana caranya biar bisa saling cover tapi nggak saling menjatuhkan kayak gitu. Dan yang aku suka juga dari game Free Fire ini emang bener-bener nambah teman sih menurut aku, nambah teman. Bahkan aku sama viewers aku kan sering yang namanya mabar ya. Aku kan belum pernah ketemu dong secara langsung sama viewers aku yang suka mabar itu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak deket banget, kayak ngerasa kayak sahabat banget. Aku nemuin teman-teman yang benar-benar satu frekuensi, bercandanya, ketawanya, recehnya, semuanya gitu bisa bisa klop aja gitu. Jadi menurut aku bagus sih kalau untuk bersosialisasi, sosialisasi cari teman, udah gitu ngelatih untuk meredam egois, kerjasama. Cuman masukan dari aku gini, yang namanya main game itu kan kita nggak bisa mengkontrol orang mau ngomong apa ataupun bicara toksik gitu kan kasarnya. Tapi gini, jangan sampai game itu ngerubah attitude yang udah baik gitu. Kalau misalkan kamu jadi orang yang baik, ya udah lanjutin aja kebaikannya. Kalau kamu memang punya attitude yang sopan, yang santun, ya udah lanjutin aja gitu. Kalau misalkan emang mabar mau asik-asikan, ya asik-asikan aja, tapi tahu batas sopan santunnya itu di mana dan batas bercandanya itu kayak apa. Jangan sampai karena pengen ngerasa asik, jadi ngomong semena-mena dan segala macem yang benar-benar ya udah nggak ada kontrolnya gitu. Jangan. Pokoknya attitude tetap nomor 1, happy-happy selanjutnya. Gitu. Tuner, stay tuned. Kamu kenapa? Kok kayaknya lemes banget? Iya, capek banget nih gue. Udah gak tidur 2 hari demi ngerjain tugas semester 4. Waduh, parah banget sis. Hati-hati loh, sekarang kita harus jaga stamina agar tidak mudah dihinggapi virus corona. Emangnya begadang bisa buat corona? Kan aku di rumah aja gak kemana-mana. Haduh sis, gini ya, begadang itu buat tubuh kita lemas karena metabolisme yang terjadi tidak sempurna. Jadi itu sasaran empuk buat virus corona. Oh gitu ya. Oke deh, aku ntar bakal tidur dan ngerjain tugasnya santai aja. Nah, gitu dong. By the way, kita ada tugas apa? Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja kawan. Jaga stamina agar tetap terhindar dari virus corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB. Didukung oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Oke, Toner, gimana menurut kalian tentang sesi tanya jawab kita dengan Kak Dinda? Nambah wawasan kita banget kan? Ternyata gaming tuh nggak bisa dianggap sepele loh. Dan jangan lupa kalau kita gaming tuh, kita lagi main game tuh tetap tahu batasannya. Oke, untuk tamu spesial kita yang kedua, ada salah satu mahasiswa SV IPB yang super jago banget di dunia game. Dia masuk ke komunitas e-sport IPB yang mana udah banyak memenangkan turnamen. Bahkan baru-baru ini dia berhasil masuk ke Grand Final turnamen PUBG Internasional. Internasional loh, Toner. Keren banget nggak sih? Langsung aja kita sambut Muhammad Rizky Kevin Melody. Halo Kevin, udah lama banget nggak Halo sih Kie. ngobrol-ngobrol? Iya. Vin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat. Oke, Vin. Bagaimana dengan Kak Kirei? Bisa aja nih Kevin nih. Kamu nih kesibukan sekarang ngapain aja, Vin? Untuk saat ini saya adalah seorang mahasiswa yang disambi bermain game dan juga mengerjakan tugas-tugas berat seperti TPMC yang ada di jurusan komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Begitu Kak Kirei. Oke, dilihat-lihat ini sambil curhat ya berarti Kevin ya. Betul. Oke. Kemarin nih, boleh dijelasin dong kalau misalnya perkenalan diri kamu dengan embel-embel gamers nih. Coba perkenalin diri kamu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman
Di sini nama saya Muhammad Rizky Kevin Melody, lahir di Jombang 30 September tahun 2001. Saya sekarang adalah salah satu mahasiswa di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Angkatan 56 Andamaru Jayantara. Kesibukan saya saat ini sih mahasiswa ya, tentunya yang banyak tugas. Dan di samping itu saya seorang freelance videographer dan juga sebagai seorang player PUBG Mobile. Gitu. Oke, oke. Kalau gitu sebagai awalnya nih, Vin, gimana sih ceritanya kamu bisa kenal PUBG dan kapan mulai serius menjalani kehidupan sebagai PUBG gamers? Oke, PUBG Mobile itu kan ada ketika saya SMA kelas 3 ya, di mana SMA kelas 3 itu kan mau masuk ke bangku perkuliahan. Nah, waktu SMA kelas 3 itu, SMA itu kan, gua kan sebagai seorang santri atau orang yang belajar di pesantren kan. Nah, di situ kan otomatis kan nggak boleh yang bawa namanya handphone. Nah, di situ waktu SMA kelas 3 itu kan ibaratnya itu nakal-nakalnya gue sebagai seorang pelajar sama santri. Nah, jadi di situ gue bawa tuh HP iPhone, gue sembunyiin di kasur. Kasurnya gue robek, gue masukin apa HP-nya di kasur itu. Terus kalau malam-malam jam 1, jam 3, gue baru main PUBG diem-diem gitu, biar nggak dengan teman-teman. Nah, ketika itu gue serius-serius, dan alhamdulillah ketika mau masuk kuliah, gue keterima di IPB, dan masuk di IPB, gue main PUBG kan, masih main PUBG. Di situ gue kenal seorang pro player yang ada di Beletron, namanya tuh BTR Lea. Nah, di situ gue kenalan, dan alhamdulillah kita gabung jadi tim. Nah, dari situ gue dapat pengalaman bermain sama pro player, belajar sama pro player, dan juga nama gue katakanlah keangkat lah untuk mau ke jenjang gamer yang lebih tinggi sampai sekarang. Oke, oke, keren banget. Berarti awalnya iseng-iseng aja dong ya, Vin? Ya betul, iseng-iseng, gak ada niatan kayak wah mau jadi pro player nih, gak ada ya. Ya cuman ini seru gamenya, ya udah gue main gitu malam-malam sembunyi-sembunyi di kasur waktu di pesantren gitu. Untung nggak kena. Kalau ketahuan HP-nya tuh dibanting pakai palu gitu. Jadi nggak bisa main PUBG. Oh, berarti diem-diem ya. Nah, dengar-dengar nih katanya lo dulu sering banget bolos dong. Lo sering banget bolos nih gara-gara sering main game di warung ya, warung dekat pesantren. Iya betul. Jadi orang itu apa namanya kelas 3 SMA itu puncak-puncaknya gue nakal. Jadi gue bolos alasan sakit, terus habis alasan sakit gue pulang kan ke rumah. Ya udah di situ gue alasan sakit, gue tidur di kamar sampai dapat izin pulang. Nah itu kan dicari, ya udah gue keluar pesantren, naik tembok diem-diem gitu, keluar pesantren, naik nyari warkop, udah pesen kopi, udah main game sampai malam gitu. Nggak dicari, alhamdulillah. Oke-okinya gitu gue. Bener-bener ya, berarti banyak banget dramanya nih. Dari Iya. yang awalnya iseng-iseng nyampe sekarang jadi pro player tuh dramanya banyak banget. Tapi tetap ya, kayaknya kalau bolos tuh semoga jangan diikutin kali ya. Kan Iya. belum tentu nih kejadiannya kayak lo nih tahu-tahu berhasil. Kalau misalnya ntar malah mengarah yang ketidak-tidak gimana tuh? Yes, it's true. Oke, Mas Kep, aku tuh mau nanya deh. Banyak soalnya ya di luar sana netizen yang ngomong kalau misalnya gamers tuh orangnya no life. Nah, menurut lu gimana nih masalah no life ini? Istilah no life itu kan buat orang yang nggak ada kehidupan, di kamar doang, main laptop, main komputer, dan juga main game gitu terus ya. Hari-harinya itu seperti itu. Dan gue salah satu orang yang cukup mager untuk di kamar terus. Jadi no life gue nggak ada no life gitulah. Ibaratnya sehari itu harus gue harus keluar gitu. Soalnya nggak kuat di kamar. Nah kalau buat no life, gue bukan seorang gamer asli gitu. Jadi bukan seorang pro player. Jadi ibaratnya kalau ada turnamen besar ataupun pertandingannya besar gitu, gue pasti ikut. Tapi nggak setiap hari gue harus main PUBG gitu, nggak. Soalnya nggak kuat. Soalnya kalau pro player beneran itu dari jam 1 siang sampai jam 10 sampai jam 11 malam itu harus di HP latihan gitu, latihan game itu dari siang sampai malam, bayangin. Di situ gue nggak kuat. Jadi ibaratnya gue freelance PUBG Mobile gitu. Tapi yang selalu cari kompetisi besar buat gue menangin.
Ya, yang penting emang gimana kita mencari kesempatan kali ya. Yes, it's true. Nah, tadi nih lo sempat nyinggung-nyinggung kalau misalnya latihan itu capek dan susah ya. Jadi ini Hmm. nih kan banyak orang tuh yang meremehkan gitu loh, meremehkan para gamers. Nih boleh nggak sih dijelasin kalau dari lu gimana nih? Padahal nih lu tahu nih gimana sesusah apa gitu loh jadi pro gamer gitu. Untuk ibaratnya gini kan, gue kan emang seorang gamers gitu. Tapi gue nggak 100% gue tentang gamers. Dan gue udah siap, udah tahu kalau tujuan gue besok ke depan adalah cita-cita gue sebagai seorang sutradara atau enggak seorang DOP atau director of photography. Jadi gue udah mikir kalau gue emang jadi pro player, gue nggak bakalan kekejar cita-cita gue. Jadi gue kalau mau main ya udah main, kalau enggak ya udah enggak. Tapi kalau emang teman-teman mau jadi pro player beneran, jadi seorang pro gamers, itu emang harus berjuang, harus latihan agar mimpi teman-teman dapat sebagai seorang pro player. Kalau di sisi lain, saya seorang videographer dan disambi juga sebagai seorang gamers gitu. Nih Vin, kalau misalnya para pendengar mau jadi pro player atau mungkin mengikuti cara lu nih nyari-nyari turnamen kayak gitu, kira-kira ada yang bisa lu saranin nggak sih? Mereka harus buka apa, misalnya mencari informasi dari mana atau mengikuti turnamen apa gitu? Nah, untuk sekelas misal teman-teman untuk mau mencari kejuaraan tinggi ataupun prestasi yang tinggi, yang pertama teman-teman harus membangun tim atau guild yang sama-sama satu pemikiran, yaitu pemikiran juara. Jadi ibaratnya PUBG kan ada 4 orang, ada 4 player yang bermain dan juga 5 cadangan lah, rata-rata begitu. Nah, kelima orang ini harus satu tujuan, harus satu tekad, dan juga emang benar-benar mau kalau juara gitu. Makanya harus latihan begitu. Terus nanti habis dari situ cari turnamen kecil-kecil dulu, kalau udah kecil langsung gede, baru gitu. Langsung gede, langsung di situ nama kalian akan muncul dan pemenangnya adalah kalian gitu. Asik banget nih jawabannya. Oke, Vin. Selanjutnya nih, next nih. Suka duka jadi gamers apa aja? Pengalaman yang gue dapat pengalaman yang gue dapat suka dan duga sebagai seorang gamers ya. Yang pertama waktu itu akan kekuras cepat gitu. Jadi gue nggak tahu waktu buat kayak malam harus nongkrong sama temen-temen, kegiatan dulu yang gue tiap malam harus nongkrong sama temen-temen, santai ngobrol-ngobrol atau apa. Jadi harus di kamar buat latihan. Itu dukanya sih. Dan juga waktu untuk ini harus gue relain buat ngejar prestasi gue di gamers. Kalau sukanya sih gue alhamdulillah, impian kecil gue waktu SD sebagai seorang pengen jadi orang, alhamdulillah kesampaian. Dan yang kedua, mimpi teman-teman gue dan nyokap gue kalau Kevin bisa jadi seorang pro player atau bisa mencetak prestasi ketika bermain game. Terus satu lagi, bisa membanggakan nama kampus dan juga keluarga. Ide juaranya memang Kevin. Lo sering banget karena lo sering ikutan turnamen PUBG, otomatis lo sering banget main game ya. Dengan lo sering banget main game kayak gitu, lo tuh didukung 100% gak sih sama orang tua lo gitu? Nah, untuk orang tua gue sih selama ini, sejak gue kecil ya nggak ada larangan kalau semisal Kevin harus jadi seorang TNI, harus jadi seorang ini, harus jadi kayak gini, harus kayak gini. Nggak ada larangan seperti itu. Yang penting gue suka, gue cocok, dan ada hasil, ada prestasi, itu baru orang tua gue selalu mendukung. Ya udah, terusin. Yang penting bagus, jangan lupa sholat. Udah gitu intinya. Intinya satu, jangan lupa sholat. Kalau dari orang tua gitu. Apa aja kayak jadi seorang gamer, videografer, pengusaha, atau apa, terserah. Yang penting lupa sholat. Itu pasti. Kalau misalnya nih, para pendengar ada yang terhambat satu orang tua untuk jadi gamers, ada saran-saran nggak? Mereka harus gimana? Nah, untuk dulu sih gue sebagai jujur ya, kalau pertama-tama main game itu orang tua kayak main game aja, keluar jalan-jalan gitu ke gunung atau kemana gitu, bentar bu latihan buat turnamen.
Walah ya udah jangan lama-lama gitu. Alhamdulillah setelah gua latihan, alhamdulillah gua nyetak prestasi. Dan di situ ternyata game itu bisa menghasilkan ya nak ya. Iya Bu, nanti kalau bisa menghasilkan bisa membawa nama besar ini, bisa membawa nama besar itu. Sehingga ada prestasi yang dihasilkan gitu. Alhamdulillah dari situ. Pokoknya teman-teman yang ingin jadi pro player dan nggak dapat restu dari orang tua, pertama, kalau emang benar jadi pro player, latihannya benar. Terus yang kedua, cari turnamen, cetak prestasi, dapat penghasilan, baru tunjukkan ke orang tua bahwasanya kalian itu bisa, kalian hebat. Lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Harapan lo ke depannya tuh gimana sih, Vin, terhadap dunia games ini? Untuk harapan gue ya, e-sport ini ke depan pasti akan berkembang maju. Beneran ini. Soalnya apa yang dihasilkan dari e-sport ini benar-benar menghasilkan banget. Dalam arti secara uang ataupun prestasi. Soalnya kan kalau e-sport kan, kalau dia menang, dia dapat prestasi dan dapat uang. Itu dua yang dibanggakan, uang dan prestasi. Itu buat ke depan, pastinya e-sport ini akan berkembang lebih maju. Dan insya Allah teman-teman yang ada dan teman-teman pemirsa yang menyaksikan, insya Allah yang bercita-cita menjadi pro player semoga terwujud. Amin. Oke. Vin, kalau misalnya mau jadi pro player ini butuh fasilitas itu nggak sih? Fasilitas mahal nggak sih? Modalnya gede nggak sih? Ada beberapa sih, kalau misal PUBG Mobile kan tentunya membutuhkan handphone. Nah itu device itu harus istilahnya itu mahal. Artinya agar bisa menunjang permainan di game, agar lancar gamenya, nggak patah-patah atau yang lain. Terus juga ya kalau di PUBG Mobile sih emang device harus bagus lah biar speknya biar makin jago mainnya. Kalau di game-game lain seperti yang di komputer itu emang pertama komputernya harus bagus. Dan juga istilahnya kan alat itu penunjang skill. Nah, dari alat tersebut ada motivasi tersendiri agar ke depan gue harus baik, harus bagus lagi, harus makin berhasil lagi. Alat gue mahal dan gue harus berhasil kayak gitu. Motivasinya biasanya kayak gitu. Oke, tapi ini Pin, kalau misalnya emang udah mau jadi pro player nih, kita udah punya device mahal, para pendengar mencoba untuk jadi pro player, menurut lu balik modal nggak sih? Ini boleh tahu nggak sih keuntungannya kalau secara finansialnya tuh gimana sih? Wah gede banget, beneran. Kalau semisal, modal gue jadi player e-sport harus gede, emang harus gede, jadi harus beli HP gitu. Dan keuntungan yang semisal saya adalah seorang pro player dan masuk ke dalam satu timnya itu gede kan, otomatis kan di situ dapat gaji per bulan atau sesuai kontrak gitu. Dan dari situ itu penghasilannya. Terus dan juga ditambah kayak turnamen, juara turnamen itu sebagai bonus. Dan yang ketiga ada yang namanya live streaming di platform YouTube atau Nimo atau apa, itu yang juga bisa menjadi jalan untuk menghasilkan uang. Itu gede uangnya. Nah, kalau lo sendiri nih, Vin, ada nggak sih kepikiran mau jadi live streamer? Kalau dari gua sih, semenjak ada corona, alhamdulillah kan sebagai yang gue bilangin cita-cita gue sebagai seorang videografer editor itu kan banyak kerjaan gitu ya. Dan gue juga pingin sih buat jadi live streamer gitu. Tapi karena nggak ada waktu ya udah gue tinggalin seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih, ini mah penasaran banget, pasti banyak banget pendengar yang penasaran juga. Kalau misalnya sekali ikutan turnamen itu, lo bisa dapat berapa sih, Pin? Apa rahasia nih, jangan-jangan? Dapat nominal atau apa? Sebutkan nominal atau apa? Lu boleh nggak nih sebutin nominal nih? Soalnya pasti banyak banget yang penasaran. Jangan deh. Jangan. Istilahnya bisa kalau benar-benar jadi pro player bisa bayar UKT itu udah. Bisa bayar UKT. Oke, gak apa-apa. Itu udah kayak gitu aja udah menjelaskan kok. Tenang aja.
Oke, di sini ada pertanyaan dari para pendengar nih, Vin. Siap, saya dengarkan. Pemutaran uang dalam game itu gimana sih? Wah, masalah uang lagi nih, Vin. Pemutaran dari seorang gamer itu kan yang tadi saya bilang dari e-sport atau klub e-sport gitu. Otomatis kan klub e-sport kan besar gitu di Indonesia, ada yang namanya Bigetron, terus ada yang namanya EVOS, ada yang namanya RRQ. Itu kan pasti memiliki yang namanya sebuah sponsorship. Ya, dari pihak sponsor dapatnya bisa dari atau apalah, atau melalui merchandise dari apa namanya itu yang tadi saya bilang, dari klub tersebut. Ya ibaratnya e-sport ini udah kayak sepak bola gitu, beneran. Jadi kayak ada transfer antar pemain dari klub ke klub, pemain PUBG Mobile dari tim A ke tim B, itu kayak melalui transfer, harus ini kontrak gitu. Emang saya sih emang seperti kayak sepak bola lama-lama gitu. Dan sekarang pun ada liganya, Liga PUBG gitu. Jadi setiap 1 minggu ada, minggu besok juga ada gitu dari situ. Menarik banget ya ternyata ya. Kita juga sebelumnya udah sempat ini, Vin, wawancarain salah satu live streamer di Facebook, namanya Kak Dinda, cuman mainnya Free Fire. Siap. Mungkin sebagai penutup nih, Vin, boleh kasih pesan-pesan nggak untuk para pendengar kita? Di sini saya punya quotes yang biasanya saya tanamkan dalam diri saya, teman-teman. Mantap, boleh. Silakan. Bentar, saya buka sticky notes dulu. Ini adalah quotes yang paling membuat saya terus semangat. Dan saya bacakan teman-teman pemirsa. Beratnya tugas akan ringan bila kita tidak mengerjakannya. Berikanlah tugasmu ke temanmu yang lebih membutuhkan. Karena itu, temanmu akan lebih menghasilkan. Jangan menyerah, teruslah semangat walau tidak ada yang menyemangati. Karena sejatinya hidup ini adalah sebuah perjuangan, jangan lupa berjuang. Karena sejatinya awak adalah badan, dan badan ini memerlukan sebuah istirahat. Dan satu lagi quotes yang saya dapat ketika saya lagi SD ya, yang selalu saya tanamkan adalah sukses is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill. Itulah kata-kata yang bisa saya sampaikan dan quotes bijak pada malam kesempatan yang berharga ini. Terima kasih. Untuk quotes saya yang Inggris tadi bisa Anda download di Google dengan kata kunci quotes Inggris. Baik, Toner semua, itu dia narasumber terakhir kita pada malam hari ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil ya dari percakapan kita tadi. Oke, Kevin, makasih ya, Vin, udah mengeluangkan waktu. Wah, dia Kevin Melody. Terima kasih, Kevin. Semangat ya ngegame-nya. Tuner, stay tuned. Ya, Toner, tidak terasa sudah 45 menit nih kirain nemenin malam kalian. Tapi gimana nih info malam ini? Jadi ternyata games gak melulu negatif ya, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jika kita bisa membatasi diri dan memanfaatkan kesempatan games, justru games itu bisa jadi sumber penghasilan yang asik banget, kayak Kak Dinda. Atau kita juga bisa contoh Kevin yang menjadikan gaming sebagai hobi sampingan, dan bisa jadi prestasi yang membanggakan. Bahkan setiap turnamennya itu dia bisa mendapatkan penghasilan juga, yang bisa buat bayar UKT loh katanya loh. Hebat banget gak sih? Udah gitu, di samping kesibukan dia juga, dia tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, berarti ini true or not, gaming itu negatif? Tentu aja not ya, asalkan kita pandai mengatur apa yang kita butuhkan. Semoga true or not edisi hari ini bisa menghibur sekaligus memotivasi toner semua ya.
Oke, saatnya Kire pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu dengerin True or Not. Cek faktanya sekarang. See you next time. Bye-bye. True or not, your trusty source of information. Let's break the facts.